Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Pradika. Saya kelas 12 jurusan IPA. Halo semua, perkenalkan namaku Krisna, jurusan IPA kelas 12. Hai, namaku Fanya Mayaswari Yuniar, biasa dipanggil Fanya. Aku dari kelas 12 jurusan IPS. Halo, nama saya Arya. Saya kelas 10 jurusan IPS. Halo, kenalin nama anakku Safa Amarilaku, kelas 12 jurusan MIPA. Panggilannya Safa. Halo teman-teman, kenalin nama aku Hanem Ridho Triastanto, biasanya dipanggil Ridho. Aku kelas 10, jurusan aku IPA. Halo, perkenalkan nama saya Messi, salah satu Messi yang nggak bisa main bola. Saya kelas 10, jurusan IPA. Setahun setengah ngejalanin sekolah online. Itu sih mas, sekolah online itu enaknya kita bisa nyontek kalau ada tugas. Ujian juga kita bisa nyontek dan itu nggak ketahuan biasanya. Dan nanti kalau di ranking, untuk ranking kelas gitu biasanya bisa bagus yang cowok-cowok gitu. Nggak enaknya sekolah online, pertama pastinya kita nggak bisa ketemu teman. Temen itu penting sih itu. Terus kedua, kita nggak paham materi dan guru juga nggak tahu kita paham apa enggak. Bosen nih mas, lebih bosen. Enaknya sekolah online, ya bisa malas-malasan di rumah, bisa tiduran, bisa makan sepuasnya. Gak enaknya sekolah online, pertama aku jujur nggak dapat uang sangu. Kedua, nggak ketemu teman-teman, soalnya kan jadi kaget tuh. Biasanya ketemu teman-teman kita senang-senang bareng, ini nggak ketemu sama sekali. Paling ketemu seminggu sekali itu nggak mesti. Bosen banget, kayak nggak ada variasinya yang biasanya ketemu di sekolah, ketemu teman-teman. Terus belajar juga efektif kan kalau di sekolah. Nah, selama online 1,5 tahun ini kayak semangat buat sekolah aja kadang nggak ada. Buat buka Edmodo atau Google Classroom aja udah males tuh loh. Soalnya kayak kadang kita cuma masuk absen, udah gitu doang. Terus gurunya cuma ngasih tugas buat ngasih materi tuh kadang udah males banget. Kita kayak cuma disuruh baca apalah itulah, tapi buat dari gurunya sendiri tuh mereka nggak ada ngasih secara langsung gini. Bahkan ngadain Zoom aja pun benar-benar jarang banget. Enaknya cuma pas ujian sih. Kalau ujian ini bisa nyontek, terus bisa kerja sama teman. Tapi kalau pas sekolah online-nya jujur nggak ada enak-enaknya. Ya susah sih, susah karena banyak yang nggak masuk gitu pelajarannya. Enaknya ya di rumah, terus pelajarannya lebih singkat, waktu pelajarannya lebih singkat, sama tugas-tugasnya bisa nyari di online juga gitu. 1,5 tahun capek sih mas. Capek kita tuh maksudnya kayak belajar, walaupun kita belajar di rumah itu ya, walaupun ada Google dan lain-lain itu tetap susah. Susahnya di mana? Susahnya tuh misal kita guru ngasih materi, misalnya cuma kasih materi, tidak ada pembahasan, langsung soal ujian. Nah itu aku rodok ngeluh sih mas, rodok sakit hati sih. Maksudnya guru nggak pengertian sama kita. Ya aku tahu guru juga capek, cuma ya kita kan murid harusnya dididik, bukan dikasih gitu doang. Online enaknya apa ya? Kalau misal kita pusing cari, misalnya di buku udah mentok nggak ada gitu, kita bisa cari di internet gitu, misalnya materi-materi di internet gitu mas. Terus yo lebih males-malesannya lebih mantep sih mas. Itu aja sih paling. Kalau yang pertama ya jelas mumet, angel lah. Pelajaran ini mlebu susah, pelajarannya masuk ke otak itu susah. Kita tuh bener-bener harus ngalahin diri kita sendiri, harus ngalahin rasa malas, itu yang paling sulit. Enaknya sekolah online ya kita diberi waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikan tugas. Terus jam belajar itu lebih fleksibel. Kalau ujian bisa searching, tugas bisa nyontoh atau copy paste bisa. Ya itu aja sih. Rasanya tuh nggak enak banget, soalnya kalau untuk pribadi sekolahku itu sebenarnya tuh yang ngadain Zoom tuh sedikit. Kalau enaknya itu mungkin karena di rumah, terus ujiannya bisa nyontek mungkin. Tapi kalau misalnya untuk online itu banyak nggak enaknya, karena yang tidak memiliki dana pun terkendalanya banyak sekali. Dan yang pengetahuannya mungkin merasa kurang, kalau kurang bertemu mungkin juga kasihan gitu. Kalau online tuh untuk kamu sendiri lebih susah nggak sih memahami pelajarannya?
susah banget lah. Kalau aku mending ke sekolah terus tanya gurunya gitu. Soalnya kalau online tuh kayak ya gimana ya, virtual tuh pacaran virtual aja susah, gimana mau belajar gitu loh. Kan belajar tuh lebih penting buat kehidupan masa depan gitu. Kalau pacaran aja susah, gimana mau belajar buat besok-besok gitu. Gak enaknya karena kurang paham, karena gurunya itu cuma ngasih materi-materi, tugas-tugas doang, nggak penjelasannya tuh. Kalau dari YouTube tuh mereka ngambilnya dari YouTube, kadang tuh nggak bikin sendiri gitu, yang bikin susah tuh. Menurutku lebih susah sih, soalnya buat aku yang kurang suka akademis, lebih baik belajar di sekolah langsung mendengarkan penjelasan guru, itu lebih masuk di otak. Sekolah online kan kita cuma dikasih file tugas, terus suruh baca, ya kan kalau kita malas kan sama aja nggak baca ya, jadi materi itu lebih nggak masuk. Dibilang lebih susah ya enggak, dibilang gampang ya enggak. Sebenarnya tergantung gurunya juga sih Mas, ngasih materi jelasinnya gimana. Lebih susah, jauh lebih susah. Soalnya gimana ya, ibaratnya wong perang, itu kita cuma dapat bekal itu dikit. Lebih banyak kalau misalkan kita sekolah offline itu kita dapat bekal ibaratnya lebih banyak lah. Untuk jangka panjang itu nggak bagus. Contohnya aku biasa ngerjain soal itu nyontoh segala macam, dan akhirnya aku berada di tahap males untuk ngerjain tugas. Akhirnya baru tadi ini sekolah offline toh, itu suruh susulan itu belas aku delake soal ini boy ra paham tenan, aku baline carry atau yuk ra paham sik dimaksud soalnya iki apa lho. Soalnya dari awal kita ya kayak yang tak omongin tadi, kita bekalnya cuma dikit. Sebenarnya nggak lebih sulit, emang kayak ya itu emang udah pelajarannya, tapi ya karena yang menjelaskan kurang bisa masuk karena lewat online, jadi ya susah. Susahnya lebih ke ngerti sih gitu. Nggak bisa paham sama pelajaran. Kadang kita udah lihat nih materinya gini, disuruh baca, disuruh mahamin sendiri, tapi tetap nggak masuk gitu. Tapi giliran kalau misalnya beda, kalau misalnya belajar sama teman saling gini, itu malah bisa ngerti gitu, daripada sama sekali bener-bener disuruh online, disuruh lihat itu sendiri malah nggak bisa ini berkembang menurutku. Tergantung per orang sih Mas. Kalau aku dikasih rumus gitu masih bisa nanti cari sendiri. Tapi kalau dari teman-temanku yang kulihat itu nggak pada bisa. Biasanya pada minta jawaban. Nah ini selama sekolah online tuh orang tuamu bantuin belajar ya? Enggak. Kadang ya bantu ngingetin sih ya, lebih seringnya. Enggak, selama ini ya aku sendiri kayak misalnya. Soalnya sekolah online tuh banyak cuman absen, tugas, ya udah gitu aja. Jadi masih bisa sendiri gitu. Ya tidak pernah sama sekali. Enggak sih, tapi justru aku yang bantuin orang tua karena orang tua tuh guru gitu. Bikin video, soalnya orang tua kan guru TK itu malah lebih niat bikin videonya daripada guru yang sekarang. Iya sih Mas. Iya. Membantu banget kalau orang lain nggak tahu. Nah selama sekolah online ini ada nggak tuh ekstrakurikuler yang jalan di sekolah? Sama sekali tidak ada. Kalau selama online ekstrakurikuler sementara berhenti semua. Ada kopsi, terus habis itu kewirausahaan, English Club, sama bahasa Prancis. Aku ikut basket. Kalau basket itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu pasti ada Mas Yan. Tapi untuk ekstrakurikuler yang lain kurang tahu sih. Soalnya yang paling benar-benar masih aktif sama basket, walaupun kita nggak ada pelatih, kita tetap latihan sendiri gitu. Walaupun cuma fun game gitu. Ada kopsi, kewirausahaan, prime club, sama bahasa Prancis online. Ada, tapi ya online juga gitu, lebih ke tugas-tugas juga sih. Pramuka tuh ada tugasnya? Iya, ada tugasnya, tapi kalau aku kan juga ikut karate gitu. Kalau karate tuh kalau dari sekolahku sendiri itu bukan dari lebih ke sekolahnya, tapi ke desanya sekolahku gitu. Jadi bisa kalau offline, kalau untuk yang lain nggak bisa. Nggak ada sih setauku Mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah sekarang udah mulai sekolah tatap muka. Iya. Gimana rasanya? Rasaku sih biasa aja sih Mas. Soalnya kan kalau tatap muka tuh di sekolahku lah ya, itu 1 jam mata pelajarannya 30 menit.
bagiku tuh kurang sih. Jadi nggak bisa ngejelasin yang sampai paham, paling cuman setengah. Itu pun paling buat perkenalan guru atau murid gitu udah habis. Jadi nggak terlalu efektif. Jadi kayak nanti diganti di sesi per sesi. Kalau di sesi 1 dari jam 7 sampai jam 9, yang di sesi 2 itu jam 10 sampai jam 12. 1 jam mata pelajaran cuma 30 menit dan itu cuma dapat 4 mata pelajaran. Pertama kembali lagi seperti tadi, seneng uang sangunya ada lagi. Terus kedua sempat kaget sih pola bangun tidurnya, yang biasanya bangun tidur cuma di kasur sampai siang sampai sore. Ini bangun tidur udah harus mandi, terus sarapan ke sekolah. Sempat ada kagetnya sih mas. Ya alhamdulillah seneng. Pelajaran itu untuk masuk ke otak itu lebih gampang. Soalnya gimana ya, kita merasakan adanya seorang guru itu di depan kita. Beda kalau kita offline, online. Kadang kan kita cuma dikasih materi, dikasih tugas. Kalau offline itu kan kita tatap muka sama guru. Kalau misalnya kita nggak paham gitu kan bisa langsung nanya. Terus dari muka kita kan juga kelihatan kalau nggak paham. Rasanya tuh enak banget. Jadi teman-temanku itu sama aku pribadi tuh kayak merasa kalau kita sekolah offline kita harus banyak nanya, harus kayak Pak ini jadinya gimana. Jadi biar kalau sampai rumah kita yang dikasih tugas lagi. Kalau sampai rumah tuh dikasih tugas lagi. Kalau di sekolah itu cuman materi doang. Aku turut seneng banget ya mas, soalnya aku orangnya tuh suka ketemu orang gitu loh. Jadi nek misalnya ada teman yang belajar tuh ya ikut tambah semangat belajar gitu. Jadi nek misalnya offline ya rasanya seneng banget. Ya seneng banget sih. Pertama seneng karena bisa ketemu teman-teman pertama, kayak benar-benar kangen gitu. Tapi kedua di sisi itu pas masuk sekolah offline, pelajaran kan udah otomatis ketemu guru ya. Itu bisa lebih ngerti, feel-nya tuh dapet gitu. Sedangkan dulu pas online 1,5 tahun itu benar-benar kayak boring banget, dikasih materi sama guru pun nggak dong. Tapi giliran pas masuk, pas gurunya nerangin segala macem ini langsung ngerti gitu. Langsung milih nih tatap muka atau online? Tatap muka lah. Itu tutup muka banget. Pilih tatap muka. Jelas offline jauh banget sih mas. Tatap muka lah. Semua juga milih pasti tatap muka. Aku sih lebih ke tatap muka sih daripada online. Tatap muka jelas. Tatap muka. Kita nggak tahu kondisi sekarang itu kan lagi PPKM lebih baik nih ya. Udah. Tapi kalau misalnya nanti ke depannya harus sekolah online lagi, masukan buat pemerintah, buat guru-guru biar sekolah online itu lebih menarik lagi, kudunya lebih. Buat guru aja ya mas ya. Buat guru. Kalau buat guru sering-seringin Zoom aja sih daripada dikasih materi terus tapi kan guru juga nggak tahu toh guru itu ngasih materi tapi kita itu paham nggak sama materinya. Jadi kita lebih milih dari beberapa teman dan saya itu lebih milih buat Zoom aja. Jadi langsung dijelasin di Zoom itu daripada cuma dikasih materi, dikasih tugas. Lebih sering itu aja sih, bener-bener ketemuan, tertipin waktu lagi buat jelasin gitu, buat ngajar. Pertama buat sekolah, kenapa absen harus pakai foto, pakai seragam? Kalau buat guru jangan cuma ngasih materi sama tugas lah. Kalau bisa ya diperhatiin mana murid yang belum paham sama yang udah paham. Cuman itu kan tantangan tersendiri sebagai di perspektif guru ya. Mereka nggak tahu mana yang udah paham, mana yang belum paham. Soalnya walaupun murid itu nggak paham, ditanyain paham apa belum, tapi pasti paham walaupun belum paham. Terus untuk pemerintah ya gimana ya, kuota Kemdikbud dibanyain sama tolong dibikin bisa mengakses TikTok sama IG. Kalau aku sih lebih ke sekolah dan guru, jangan cuma ngasih materi, terus juga diselingi Zoom tiap hari, tiap mapel, nggak cuma mapel-mapel tertentu yang bisa Zoom. Biasanya kan tiap kelas itu pasti punya grup sendiri. Bisa juga guru buat video gitu untuk nerangin, nanti dikirim di grup kelas gitu. Kalau semisal pandemi lanjut ya, amit-amit jangan. Saranku sih lebih ke yang nggak apa-apa kita pelan-pelan kayak sekarang, kayak misalnya sekolah offline kita bagi 2 di sesi gitu nggak apa-apa. Toh kita juga udah vaksin buat ngurangin penyebaran dampak virus COVID-nya juga kan. Nah itu mungkin bisa lah kita pelan-pelan, walaupun misalnya pandemi lanjut ya kita tetap bergerak lah. Jangan sampai kita online terus nanti kita jadi generasi micin.
Kalau masukan untuk guru sendiri tuh, kalau menurutku sekarang kurangnya sih mereka kurang ngasih penjelasan di materi jurusanku IPA gitu. Kalau di jadwalku itu yang kayak apa ya, kayak kimia gitu tuh malah kayak jadwalnya tuh jarang masuk gitu. Terus kayak bahasa Inggris yang paling penting tuh juga jarang masuk, kayak harus ada perubahan jadwal lagi lah. Tapi kalau untuk pemerintah ya harus dimaksimalkan lagi. Gimana cara biar guru-guru itu tidak kesulitan untuk mengakses media. Jadi mungkin memberi apa ya, suatu pelatihan gitu. Kalau pertama buat guru sih ya, cuman mau ngasih tau kayak kalau misalnya kita tanya materi atau tugas itu jawabnya slow respon banget, kadang nggak dijawab. Nah itu buat itu diperbaikin lagi, kayak kita tuh juga butuh diri kita sendiri, apalagi apa kita udah kelas 12 gitu loh, kita juga butuh materi-materi tersebut. Kalau misalnya kita tanya tuh tolong banget direspon gitu, jadi biar kita juga nggak nyarinya tuh susah, kelibetan gimana-gimana gitu. Itu pertama. Sama kalau misalnya ngasih materi atau Zoom, bolehlah dikit-dikit jelasinnya benar-benar yang detail sekali-sekali gitu, walaupun cuma sekali-sekali seenggaknya itu ya penting gitu loh, walaupun dari Zoom gitu, daripada enggak sama sekali gitu. Enggak, dah itu aja ya. Ya, makasih. Ya. Udah ya, thank you ya. Oke mas, makasih. Sama-sama. Makasih ya. Sama-sama. Udah gitu, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Safa, makasih. Iya. Cukup dari aku ya, terima kasih. Sampun. Makasih. Yeay.